Ngiling nak. Feni. Saya jam gue kita lagi ya. Oh. Lagi di HP. Oh. Alexa. Ini bojone iki lho. Beda. Ikal ya pakai dulu Jainul. Oh, Jainul lah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bojomu anyar lah tak kono. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Oke, berdoa mulai. Lo iso ngene ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang belajar apa? SKI, Seni Kebudayaan Islam. Oh, sejarah. Oke ya. Kita hari ini pertama kali tatap muka ketemu saya ya. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah kebudayaan Islam. Oke, materi kita yaitu untuk saat ini ya. Oke, di bab 1 ini ya, untuk kelas 3 yaitu kalian babnya adalah proses masuknya Islam di Indonesia. Sudah dapat LKS? Belum. Kenapa kok belum? Oh, belum dipesankan ya, masih inden ya, Ada slide-nya ini ya, oke. Jadi mungkin kalian sudah belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, sudah? Pernah? Masih ingat? Dulu ingat, sekarang lupa. Dulu ingat, sekarang belas ya. Enggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Jadi kalau belajar itu harus tetap semangat ya, walaupun lupa-lupa tetap belajar. Oke. Kita di sini akan membahas sejarah Islam di Indonesia, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran untuk SKI saat ini yaitu untuk bab 1 kan masuknya Islam di Indonesia, yaitu tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan proses masuknya Islam di Indonesia. Jadi ketika kalian nanti entah itu berada di rumah atau berada di masyarakat atau ketika nanti ujian akhir madrasah, jadi kalian harapannya yaitu bisa menjelaskan
proses masuknya Islam di Indonesia. Kenapa kok Islam itu bisa masuk di Indonesia? Lah nanti kalian jelaskan setelah kita belajar di sini. Walaupun saya juga belajar di sini ya. Oke. Tuh. Terus yang selanjutnya yaitu wes ya. Oke. Islam masuk di Indonesia ya. Itu mulai abad keberapa? Abad keberapa? Abad keberapa? 4. Abad keberapa Ilham? Oh, belum lahir. Ya. Jadi ya agama Islam itu masuk di Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Ya. Ada yang bilang pada abad ke-7, ada yang bilang pada abad ke-13 Masehi. Ya. Jadi nanti kita akan belajar di teori-teori ya, teori. Tuh. Oke. Terus Pak, antara agama Hindu, Buddha, dan Islam itu yang dahulu masuk yang mana? Hindu. Antara Hindu dan Buddha, duluan mana? Hindu apa Buddha? Buddha. Ya. Tak kersane Gusti Allah. Ya. Jadi gini ya, agama Islam itu masuk pertama kali itu di daerah mana? Di Aceh, yaitu di pulau apa? Sumatera. Ya. Jadi pertama kali agama Islam itu disebarkan di Sumatera, yaitu di Aceh. Hah? Kalimantan. Ya, Aceh itu ya Sumatera, ya Sumatera. Ya. Jadi di Sumatera sana dibawa oleh para dai-dai yang dari Arab sana, disebarkanlah ke Indonesia melalui jalur apa? Perdagangan. Jadi para dai-dai itu menyebarkan agama Islam itu dengan pertama yaitu jalur perdagangan. Selain berdagang, dia itu juga berdakwah. Jadi mendapatkan 2 pahala, yaitu yang pertama berdagang. Berdagang tadi kan itu mencari nafkah buat ke keluarganya. Yang kedua yaitu berdakwah itu tadi, menyebarkan agama Islam. Oke, sekarang teori. Teori sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada banyak teori yang menerangkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhilafan Islam di tanah Arab. Oke. Jadi gini tadi saya lupa menjelaskan. Jadi antara agama Hindu Buddha dengan Islam ya. Jadi yang paling dahulu masuk itu yang mana? Yaitu sama-sama masuk ya. Sama-sama masuk antara agama Hindu dan Buddha dan agama Islam itu sama-sama masuk ke Indonesia. Tetapi yang paling diterima oleh masyarakat terlebih dahulu adalah agama Hindu Buddha. Nah, setelah agama Hindu Buddha diterima oleh masyarakat, barulah agama Islam itu bisa diterima oleh masyarakat Indonesia Raya. Ya, itu. Oke, jadi sekitar tahun 700 Masehi. Jadi tahun 700 Masehi itu tadi agama itu masuk ke Indonesia. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab sana.
Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Jadi buktinya apa? Buktinya bahwa agama Islam itu masuk dan agama Islam itu disebarkan di Indonesia ya. Itu adanya kampung Arab. Ya, jadi memang orang-orang Arab itu kan tujuannya kan berdagang. Selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Nah, orang-orang Arab tersebut itu juga apa itu jenenge bermukim di pesisir pantai tersebut sehingga sekarang itu dijuluki kampung Arab. Jadi banyak sekali keturunan-keturunan bangsa Arab sana. Tuh. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Hah? Di Sumatera. Hah? Tak sensus di sini. Ya. Tuh. Di Sumatera. Ya. Maka dari itu ya di Arab sana itu dijuluki sebagai Serambi Mekah. Ya. Soalnya kayak peraturan-peraturan, adat istiadat dan lain-lain itu mengacu kepada peraturan yang ada di Arab sana. Contohnya orang yang mencuri, ya orang yang mencuri pasti akan dipotong tangannya. Orang yang berzina itu pasti akan dirajam. Jadi hampir persis yang ada di Arab sana kalau yang ada di Aceh sana itu. Tuh, ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi teori-teori itu memang sangat banyak sekali. Ada teori Gujarat, ada teori Cina, ada teori macam-macam lah. Habis ini kita pelajari ya. Di sini kita akan mempelajari teori sejarah masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat. Ya. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh siapa? GWJ. Drewes dan dikembangkan oleh Snok, Hor, dan kawan-kawannya. Selain itu teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto ya, yang meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia. Ya, teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India. Ya, jadi kalau teori Gujarat ini dia itu meyakini ya bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Jadi nanti memang banyak sekali jadi tiap masing-masing teori ini tadi itu ada pedomannya. Oh, teori Cina ini masuk pada abad sekian, teori Gujarat ini pada abad sekian. Tapi kalau teori Gujarat ini ya itu bahwasannya meyakini bahwa agama Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah Makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu juga termasuk kerajaan Islam. Tuh ya. Oke. Selanjutnya, ini bahkan makam salah satu wali Songo yaitu makam Maulana Malik Ibrahim di mana? Ada yang tahu? Gresik apa Tuban? Apa Lamongan? Apa Surabaya? Oh? Gresik ya. Jadi makamnya siapa itu? Maulana Malik Ibrahim ya, itu berada di Gresik ya. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu adalah
salah satu tokoh ya. Tokoh apa? Tokoh penyebar agama Islam. Yang di mana? Di tanah Jawa ya. Tuh, tanah Jawa. Gresik ya Jawa ya. Tuh. Lanjut. Tadi teori Gujarat masuknya Islam tahun berapa? Abad ke-13. Oke. Sekarang lanjut ke teori Mekah. Teori Mekah ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Pada masa kekhalifahan teori ini didukung oleh J.C. van Leer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Bukan Abdurrahman siapa? Pak cek ya. Abdul Karim. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Jadi gini. Ya. Teori Arab ini memang teori Arab ini gini ya. Dia itu meyakini bahwa masuknya agama Islam ya ke Indonesia. Jadi memang dari beberapa teori ya, yang teori yang paling kuat adalah teori Arab dibanding teori-teori yang lain. Karena apa? Karena sumbernya dan itu memang terpercaya. Jadi kan memang orang-orang penyebar agama Islam ya, kan memang pertama kali dari orang Arab. Jadi orang Arab itu tahu sejarahnya penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi gini, kayak seperti contohnya pada waktu masa Bani Umayyah. Jadi ketika masa Bani Umayyah adalah salah satu ketika zaman puncak kejayaannya ini ya. Para khalifah dinasti Bani Umayyah yaitu programnya itu ya salah satunya adalah dia menyebarkan agama Islam, memperluas wilayah kekuasaan orang-orang Islam. Sampai-sampai ya negara-negara barat seperti Amerika, Eropa, Australia ya, itu sudah menjadi kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Ya. Negara-negara barat itu juga termasuk wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Terus kenapa saat ini kok diambil alih lagi oleh bangsa barat? Karena dijajah. Ya. Jadi penjajahan saat ini ya itu tidak menggunakan senjata lagi, tidak mengangkat senjata. Kalau zaman dulu untuk memperluas wilayah itu dengan cara mengangkat senjata, tapi untuk saat ini itu tidak. Walaupun sampean saat ini itu aslinya ya dijajah. Tapi sampean kerasa apa enggak? Ono sing boten, ono sing nggih. Contohnya dijajah apa sekarang? HP. Terus apa lagi? Paketan. Pemerintah. Terus apa lagi? Ya, sosial, budaya. Terus cara apa? Pakaian. Nah, itu juga dijajah. Seperti contohnya pakaian. Kalau pakaiannya orang Islam ya kayak sampean ini ya. Jadi memakai kerudung, terus menutup aurat ya. Tapi kalau pakaiannya orang-orang barat apa? Pakaian orang barat ya pasti sing seksi, sing mini-mini, sing ketok aurate ya. Biasanya kan gini, kayak model-model. Wah, iki lho pakaian sing yang masih tren saat ini, sing kayak apa ya, tetet, terus sing suwek-suwek ngono iku ya. Ya bener, celananya itu panjang ya, tapi
yang robek-robeknya itu tadi kan di bagian-bagian yang menurut agama kita itu adalah aurat tuh ya. Jadi kalau bisa ya pakaian itu harus yang menutup aurat. Jadi jangan sampai memakai pakaian-pakaian budaya-budaya orang barat. Kalau kalian memakai pakaian-pakaian budaya orang-orang barat, maka kiamat ini akan lebih dekat. Ya, seperti contohnya cara rambut lah, dari rambut ya. Sing lanang-lanang ya. Biasanya kan ada yang laki-laki itu tak dawakno ae, cek boys ya. Padahal kalau rambut itu panjang maka akan ya jelas gondrong. Menyerupai perempuan itu tadi. Lek wis menyerupai perempuan, maka akan dekat dengan hari kiamat. Terus yang cewek-cewek yang perempuan, kalau perempuan kan alangkah lebih baiknya kan memakai rok. Ya. Kalau dia memakai celana pasti akan menyerupai laki-laki. Bahkan yang laki-laki juga seperti itu, sing gawe gelang, lek jam tangan gak popo ya. Ya, sing gawe gelang itu juga menyerupai perempuan. Jadi hindarilah hal-hal yang mendekati hari kiamat itu tadi ya. Yang koyok sing wedok menyerupai laki-laki jangan, yang laki-laki menyerupai perempuan itu juga jangan. Cek kiamat itu cek gak dang ya. Soalnya maksud sampean gak kepingin deh ya. Tuh. Terus apa nih? Terus ini teori yang selanjutnya yaitu teori Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia. Jadi teori Iran ini menganggap bahwa agama Islam itu dibawa dari negara Persia. Persia itu termasuk Arab apa enggak? Iya apa enggak? Ya, ya. Ya, jadi di Persia yang sekarang bernama dengan Iran. Ya. Jadi Iran itu termasuk wilayah timur ya. Jadi cedeklah ambek Arab kono. Adalah teori yang didukung oleh Hussein ya. Ya, Umar Amir Hussein. Tuh. Hussein salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam Batu Nisan di Nusantara. Jadi biasanya kan di Batu Nisan ya, coba sampai nang kuburan ya, lek gak ngono ke makom. Biasanya kan ada ukiran-ukiran ya, kaligrafi itu memang hampir mirip seperti yang ada di Iran tuh. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabui di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, dengan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Islam Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Jadi lek dipadak-padakno antarane Islam yang ada di Indonesia saat ini dengan Islam yang ada di Persia saat ini juga itu memang yo ono mirip-miripane. Kemirip-miripannya itu juga ada, tapi tidak semuanya. Seperti contohnya aliran. Kalau di Persia alirannya ini apa? Syiah. Kalau di Indonesia itu Sunni.
dari aliran saja itu sudah berbeda. Jadi untuk teori Persia ini ya itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Padahal Cina ini agamanya apa? Konghucu, bukan Islam. Ya ada sebagian itu agama Islam itu ada, tapi cuma sedikit. Beda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah agama Islam. Di Cina sebagian besar agamanya adalah agama Konghucu. Ya sing apa? Sing Patkai, terus mari ngono sing Amitabha iku lho ya. Tuh. Aku mau coba kok ndi Mang. Oh, belum ya. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Jadi dia itu menganggap bahwa agama Islam itu sendiri berkembang. Ayo nggak boleh dicoret-coret Ahmad Ridho ini tadi, itu tadi. Ayo tolong dihapus coretannya. Ini loh dicoret ini. Ya. Agama Islam masuk dari padahal gini ya. Agama Islam itu mulai ada itu berasal dari mana? Mekah, dari Arab sana ya. Jadi disebarkan oleh siapa? Nah, Nabi dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi agama Islam itu adalah agama apa itu? Kan dulu-dulunya kan sudah ada. Jadi agama Islam itu muncul untuk memperbaiki agama-agama sebelumnya. Nah, kebetulan pada waktu saat itu ya. Kebetulan pada waktu saat itu kan pada waktu zaman jahiliyah. Jadi zaman kebodohan. Jadi orang-orang itu ayo Feni, dihapus Feni. Jadi orang-orang itu ya akhlak-akhlaknya ya seperti contohnya. Ayo Nur Hayati dihapus. Ya, jadi seperti akidahnya kan orang-orang kan melenceng sehingga diluruskan. Banyak orang-orang yang berzina, mabuk-mabukan, berjudi dan lain-lain itu. Ya, itu diluruskan sama Nabi Muhammad. Oke. Bisa dihapus, Pak. Wis, untuk jalur masuknya Islam ini minggu depan ya. Tugas apa enggak? Ya. Jadi teori masuknya Islam di Indonesia itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama. Yang kedua. Mekah. Terus yang ketiga. Persia. Yang keempat. Teori Cina. Ya. Mungkin dari saya itu dulu. Terus yang di rumah jangan lupa absen ya. Yang di rumah jangan lupa absen dan tetap menjaga kesehatan baik yang di kelas juga. Terus kalau bisa ini kameranya dinyalakan ya biar bisa memantau. Terus tetap memakai seragam. Oke? Mungkin dari saya itu dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira tak delok dhewe mah kok, tak soletane. Aku didelok Agung sih. Turu. Careng. Adem. Kemulan. Ayo ya. Kan aku iki. Pas tak coret iki
Akhirnya tak terus aku tok, tapi gurune ndelok ya. Aku mah kok ora ro. Lapo mah kok coret. Aku ora ro tak kira tak delok dhewe mekan, tiba gurune melok ndelok ora ro ta. Lek kok kan emang lapo Fendi ku mangko yo. Mbok iku sing abang nek sapa iku? Sing abang TVN ya. Kan buktiku mau tuh katanya tak hapus, ternyata gak kena. Iya padha aku sing kuning, kita hapus ora kena. Ate. Lha iku mah kok kan tak kira tak iso didelok mek aku tok, tiba gurune iso ndelok aku ora ro ta. Nggak aku inginannya ya ngono, ayo ngawur. Tambah tak tanda tangani winginane kok ayo kon di tengahi. Kumplo. Aku gak ngerti kok ya gak apa-apa ta, awam sih an. Mlebu sekolah lo enak. Ya. Ini ae wis. Metu iki wisan, ganti link ah. Ya wis mari. Wis mari. Iki Saiki ku turu. Iya ta? Turu. Iki masa sehari. Wis. Ya wis, baterai ku entek kari telu hari, patah-patah. Patah-patah. Hitung. Sari. Komeno, mau ndang sekolah, ndang. Yo sekolah di komeno. Komen, enggak tak ewan. Lumah, pesta lagi. Ame supit. Hidai ku lo hidai kong kono. Oh, gak usah lah ya. Fitri Komen. Di komen ya apa engko tak anono. Wah. Gurune ta. Komen ya apa tong? Sembarang. Supit ngerti. Supit. Oh, aku chat. Hidai ku lo hidawan. Gak usah. Hidawani hida jare. Ya, Rai. Orangi bapakku jare. Fitri. Wis rek metu. Kok tak ewangi dek. Wis metu. Ah,